Berjumpa kembali bersama Kalis Katekese Liturgi Singkat. Kali ini kita akan mendalami tentang Tri Hari Suci, khususnya Jumat Agung, mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Inti iman perayaan Jumat Agung adalah memperingati atau mengenang sengsara dan wafat Tuhan. Sengsara dan wafat Yesus merupakan tanda puncak cinta Allah yang telah menghampakan dirinya, mengutus putranya, lahir, hidup, sengsara sampai wafat di salib untuk menyelamatkan manusia. Pada hari ini, waktu Kristus domba kurban yang dikurbankan, gereja merenungkan sengsara Tuhan dan mempelainya dan menyembah salibnya. Dalam pada itu, ia merenungkan asal-usulnya dari luka sisi Kristus yang wafat pada salib dan berdoa bagi keselamatan seluruh dunia. Permenungan Jumat Agung bukan berarti saat kita melayat Tuhan yang wafat. Jumat Agung bukan untuk melayat, melainkan menjadi perayaan atau kesempatan untuk bersyukur, menghormati dan menyembah Dia yang telah wafat untuk menyelamatkan manusia. Jumat Agung mengenangkan sengsara dan wafat Yesus. Mengapa tidak disebut sebagai peristiwa layatan? Misteri iman menyatakan bahwa Yesus Kristus memang manusia. Dia Allah menjadi manusia seperti kita. Lahir, hidup, berkarya, sengsara, dan wafat seperti kita. Namun yang terjadi pada Yesus sangat khas, tidak terjadi pada manusia lain. Kematian Yesus merupakan saat di mana Ia ditinggikan dan dimuliakan. Kematiannya menyatakan bahwa maut, kekuatan jahat, dan iblis telah dikalahkannya. Perayaan sengsara dan wafat Kristus umumnya dilaksanakan siang menjelang jam 15, namun karena alasan pastoral dapat ditentukan waktu lain yang memudahkan umat berkumpul, tetapi tidak sesudah jam 21. Pada hari ini, kegiatan kesalehan rakyat seperti jalan salib, prosesi sengsara, atau kebaktian terhadap Santa Perawan Maria yang berduka, janganlah diabaikan karena alasan pastoral. Namun hendaknya diatur agar tidak mengganggu ibadat utama, sehingga menjadi jelas bahwa perayaan liturgi jauh lebih penting daripada kebaktian itu. Tata liturgi Jumat Agung. Bagian pertama, pembuka. Ibadat diawali tanpa tanda salib dalam suasana hening. Setiba di altar, imam dan asistennya tunduk di depan altar dan imam menelungkupkan diri. Ritus ini khas Jumat Agung dan hendaknya dipertahankan baik karena sikap rendah hati pantas bagi manusia maupun mengungkapkan kedukaan gereja. Rendah hati karena kita manusia lemah dikasihi Allah begitu besar dan agung itu. Liturgi Sabda terdiri dari bacaan pertama dan kedua, Mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil, Pasio atau kisah sengsara yang diambil dari Injil Yohanes. Setelah bacaan dilanjutkan dengan homili dan doa umat meriah. Bagian kedua, penghormatan salib. Penghormatan pribadi adalah unsur hakiki perayaan ini. Hanya bila hadir jemaat yang amat besar, ritus penghormatan bersama dapat dilaksanakan. Hanya satu salib disediakan untuk dihormati
karena dituntut kesejatian tanda. Bagian ketiga, ritus komuni. Sesudah penghormatan salib dilanjutkan dengan upacara komuni. Seturut tradisi agung, gereja pada hari ini tidak merayakan Ekaristi. Komuni suci yang diterimakan kepada umat adalah hosti yang dikonsakrir pada Kamis Putih atau hari sebelumnya. Setelah doa sesudah komuni, imam menghadap umat mengulurkan kedua tangan sambil berdoa. Sesudah itu, imam dan seluruh pelayan liturgi meninggalkan gereja dalam keheningan dengan terlebih dahulu berlutut ke arah salib. Beberapa ketentuan liturgi. Hari ini ditetapkan sebagai hari laku tapa dan tobat dengan kewajiban berpantang dan berpuasa bagi seluruh anggota gereja. Perayaan-perayaan sakramen pada hari ini juga dilarang keras, kecuali sakramen tobat dan orang sakit. Pemakaman diadakan tanpa nyanyian, orgel, dan lonceng. Warna liturgi merah sebagai lambang kemartiran atau darah tercurah dan kematian Yesus. Gereja tidak merayakan Ekaristi. Komuni suci dibagikan kepada kaum beriman hanya selama perayaan sengsara dan wafat Kristus, kecuali untuk orang yang sakit. Altar sama sekali kosong, tanpa salib, tanpa lilin, dan taplak atau kain altar, tanpa aksesori apapun, menunjukkan tempat Yesus dibaringkan. Tempat air suci di pintu-pintu masuk gereja dikeringkan. Selain sebagai persiapan menjelang pemberkatan air secara meriah pada Vigili Paskah, kita tahu bahwa pada hari Jumat Agung kita tidak menandai diri kita dengan tanda salib. Hanya satu salib boleh dipergunakan untuk penghormatan salib, agar salib itu sungguh-sungguh mendukung simbolisasi ritualnya karena dituntut kesejatian tanda. Dibacakan atau dinyanyikan Pasio adalah kisah sengsara Yesus Kristus mulai dari peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani hingga wafatnya di Gunung Golgota. Selamat merenungkan kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua.